Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber praktek baik, semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Saya ABD Halim, Kepala SMP Negeri 5 Bermani Ilir, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahayang, Provinsi Bengkulu. Semangat berbagi, praktek baik, supervisi manajerial dalam meningkatkan, memperbaiki mutu pendidikan, khususnya dalam pembelajaran melalui peningkatan profesional guru di lingkungan SMP Negeri 5 Bermani Ilir. Secara umum, dalam pelaksanaan supervisi tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, supervisi akademik, dan yang kedua, supervisi manajerial, di mana supervisi manajerial dilakukan untuk seluruh kegiatan teknis, baik itu administrasi yang ada di sekolah maupun hal yang berhubungan dengan kepentingan sekolah. Pembuat makanan itu akan menambahkan zat-zat tertentu. Sedangkan supervisi akademik lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah itu sendiri. Supervisi manajerial adalah yang berkenaan dengan aspek pengelolaan di lingkungan sekolah itu sendiri yang terkait secara langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Contohnya, warna hitam hasil fermentasi kecap. Iya, bagus. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan supervisi manajerial yaitu yang pertama melakukan perencanaan, berikutnya yaitu pelaksanaan, yang ketiga penilaian, pelaporan merupakan yang keempat, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Pelaksanaan kegiatan supervisi manajerial ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan dan peningkatan profesional guru. Bapak tunggu di ruangan ya? Iya, saya Pak. Makanya bisa. Iya, Pak. Assalamualaikum. Kegiatan refleksi ini dapat berupa wawancara, menggunakan dokumentasi berupa instrumen wawancara, baik itu menanyakan tentang ketercapaian ataupun keberhasilan dalam proses pembelajaran. Setelah itu, baru kita melakukan tindak lanjut dan mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil pra-observasi, observasi, dan dalam meningkatkan profesionalitas sekaligus mutu dari pendidikan khususnya untuk guru dan menunjang proses pembelajaran di kelas, Bapak akan melaksanakan supervisi manajerial khusus untuk guru, di mana menekankan kepada siswa dalam proses pembelajaran, menekankan karakter dan berpusat kepada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inisiatif dan kreativitas guru-guru yang berkembang, semangat kerja guru-guru ini merupakan salah satu kriteria keberhasilan pelaksanaan supervisi. Tujuan dari Ibu Cica itu proses pembelajaran di kelas itu biar anak itu lebih semangat dan proses pembelajaran itu, kalau saya boleh tahu tujuannya apa? Yang pertama, tujuan saya akan melakukan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang kedua, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberikan Sehingga hubungan antara pengawas, kepala sekolah, dewan guru bersifat hubungan rekan sejawat yang melahirkan tradisi dialog profesional. pelajar Pancasila. Hasil supervisi perlu ditindaklanjuti agar memberikan dampak yang nyata itu cukup bagus sekali untuk meningkatkan profesionalitas ataupun profesionalisme guru itu sendiri. usaha efektif efisien yang Ibu Cica lakukan dalam meningkatkan profil ataupun mengembangkan profil pelajar Pancasila, kalau saya boleh tahu bagaimana caranya?
cara yang menyenangkan untuk mencapai belajar efektif dan efisien Iya. itu, kalau yang pertama, kami konsisten, seluruh guru itu konsisten dengan waktu pembelajaran. Iya, betul. Yang kedua itu pemilihan metode atau model pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya, betul. Kemudian menggunakan sumber belajar, alat peraga, dan memanfaatkan lingkungan alam sekitar atau lingkungan sekolah. Dalam melaksanakan pembelajaran efektif efisien, pastinya Ibu Cica mendapat ataupun menemui kendala pada proses tersebut, khususnya di SMP Negeri 5 Bermani Ilir. Kendala yang saya hadapi di sekolah ini, Iya. Pak, yang pertama tuh siswa itu belum berani tampil ke depan dalam menjelaskan hasil kerja atau produk mereka. Tindak lanjut tersebut berupa penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Sedangkan teguran yang bersifat mendidik memberikan kepada guru yang belum memenuhi standar, dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan sebagainya. Nah, yang lain. Ya benar. Nah, sekarang trik ataupun tips di kendala untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Bu Cica. Tips dan cara saya mengatasi kesulitan belajar itu, Pak, yang pertama mengajak siswa untuk aktif saat proses pembelajaran. Iya, betul. Kemudian yang kedua itu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga itu menemani anak belajar atau mendampingi anak. Yang keempat itu mengadakan belajar kelompok. Iya. Dan yang terakhir itu berhenti membandingkan anak dengan anak yang lainnya. Sekarang Bapak ingin tahu harapan dari Bu Cica ke depannya dalam pengembangan proses pembelajaran di SMP. Bisa belajar dengan gembira, Iya. kemudian dia bisa bermain bersama teman-temannya tanpa ada rasa perselisihan. Iya. Dan yang terpenting terkhususnya itu, Pak, tercapainya Profil. penerapan profil pelajar Pancasila yang Sebagai kesimpulan akhir, bahwa kegiatan supervisi tidak hanya dilakukan satu kali saja oleh kepala sekolah sebagai supervisor. Namun, sesuai dengan ketentuan, maka supervisi manajerial ini dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester oleh supervisor, yaitu kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menerapkan supervisi manajerial di SMPN 5 Bermani Ilir. Saya Cica Tri Apriza SPD, sangat senang dan sangat termotivasi. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.